Halo, selamat datang di Kantong Ilmu. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke Kantong Ilmu, sebelumnya perkenalkan dulu, Kantong Ilmu merupakan bagian dari Kantong Finance yang berfokus kepada edukasi mengenai investasi, literasi finansial, dan manajemen uang. Makanya disingkatnya Kantong Ilmu gitu ya. Ilmu itu tadi investasi, literasi finansial, dan manajemen uang. Udah cukup lama saya nggak bikin video, ya seperti biasalah. Kendala dari seorang konten creator itu kan masalah konsistensi gitu ya. Nah, kali ini saya pengen bikin video mengenai Lightning ATM mainan dalam kurung. Ini buatan orang Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, bolehlah teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, begitu, di like, di share, dan ramein komennya lah ya, gitu ya. Oke, saya mulai. Ini Lightning ATM dalam kurung mainan ini dibuat oleh roaringstars.com, ya seperti Bitcoin gitu ya. Foundernya atau penemunya anonimus gitu. Begitupun ini, mungkin sayanya aja yang kurang riset, tapi intinya saya nggak tahu ini orang siapa, saya juga nggak ada hubungan sama dia gitu ya. Tapi pengen saya bahas di sini karena menurut saya menarik gitu ya. Ini Lightning ATM ini kalau misalkan bisa dibaca, ini websitenya namanya roaringstars.com gitu. Kemudian tujuan penciptaan ATM ini katanya masih banyak orang terutama di Indonesia yang belum mengetahui teknologi Bitcoin Lightning Network dan cara memegang dompet Bitcoin mereka sendiri atau self custody. Jadi Bitcoin Lightning Network ini adalah jaringan layer 2-nya Bitcoin gitu ya, yang dibangun di atas jaringan utama Bitcoin, yang tujuannya adalah untuk mempercepat transaksi sekaligus mereduce atau mengurangi biaya transaksi gitu ya. Jadi dengan Bitcoin Lightning Network ini memungkinkan Bitcoin seperti tujuan utamanya diciptakan, yaitu untuk alat transaksi peer to peer tanpa ada middleman atau orang ketiga gitu ya. Jadi karena kecepatan transaksinya, kemudian biaya transaksi juga murah, ini sangat bisa dimanfaatkan untuk transaksi begitu. Jadi kalau misalkan di luar negeri sih udah banyak gitu ya Bitcoin untuk beli kopi di kafe, beli merchant dan sebagainya gitu. Cuman kalau di Indonesia kan memang terhalang oleh regulasi karena untuk pembayaran yang sah di Indonesia hanya rupiah gitu. Ini saya terusin lagi. Sementara kebanyakan jasa penukaran Bitcoin mematok tarif yang lumayan mahal untuk memulai belajar. Maksudnya ketika kita beli Bitcoin melalui exchange, itu pasti ketika depositnya juga biasanya ada potongan, kemudian biaya transaksi juga ada lagi. Jadi ketika kita orang yang belum ngerti Bitcoin kemudian masuk ke dunia Bitcoin ataupun kripto begitu, biasanya karena ada biaya transaksi yang mahal, akhirnya kita memulai dengan uang yang cukup besar juga. Nah, tujuan diciptakannya Bitcoin ini ATM Bitcoin ini adalah untuk supaya orang mau kenal Bitcoin, tapi karena volatilitas harga Bitcoin itu sendiri, jadi untuk mencobanya atau eksperimen di Bitcoin ini nggak perlu uang yang besar, cukup dengan minimal Rp1.500 teman-teman sudah bisa beli Bitcoin gitu ya. ATM ini mungkin siapapun untuk memulai belajar Bitcoin tanpa perlu takut kehilangan banyak uang. Cukup dengan Rp1.500 kamu bisa mulai bereksperimen dengan Bitcoin. Nah, ini 3 tahap cara menggunakannya. Deposit menggunakan kris, jadi kita bayarnya tuh
bisa pakai e-payment apa saja yang terintegrasi dengan Kris gitu ya. Jadi kayak OVO, GoPay, kemudian Dana, Isaku dan sebagainya, banyak lah. Jadi teman-teman bisa beli pakai itu. Jadi deposit intinya beli gitu ya, bayar 1.500 minimal. Kemudian setelah bayar nanti akan terupdate nih di situsnya. Tinggal kita copy LN URL-nya atau Lightning Network URL-nya, kemudian di paste di Lightning Network Wallet gitu. Jadi Lightning Network Wallet ini ya tadi yang disebutnya self custody ini gitu. Jadi wallet yang memang milik kita pribadi, bukan wallet punya exchange. Kalau misalkan kita naruh uang atau naruh Bitcoin di wallet exchange seperti Binance dan sebagainya, ya itu kan walletnya punya exchange gitu. Apalagi beberapa waktu belakangan ini kan ada banyak kejadian gitu ya, orang nggak bisa withdrawal uangnya atau kriptonya dari suatu exchange karena volatilitas harga kripto ataupun Bitcoin yang sedang tinggi gitu ya. Kemarin mungkin Celsius Network orang nggak bisa ambil uangnya yang ada di situ. Kemudian Binance juga pernah. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau nonton film, ada namanya Crypto King, The Hunter of the pokoknya Crypto King, cari aja di Netflix gitu ya. Itu jadi intinya cerita tentang exchange terbesar di Kanada yang orang-orangnya atau usernya nggak bisa withdrawal uang dari situ, asetnya dari exchange tersebut. Kemudian belakangan si CEO-nya itu katanya meninggal secara mendadak, dan orang yang bisa akses ke wallet exchange tersebut hanya si CEO gitu ya. Akhirnya sekitar 250 juta dolar uang dari usernya nggak bisa diselamatkan bahkan sampai hari ini gitu. Jadi ini cara penggunaannya. Kemudian ya kalau misalkan mau dicoba sih, tapi saya nggak nyoba ya, saya cuma nunjukin aja. Jadi menuju ke ATM nih, tinggal diklik, kemudian nih ketuk untuk deposit. Nah ini jumlah depositnya misalkan 1.500. Biaya penukarannya itu dia berubah-ubah gitu ya. Tapi intinya ini kan dibuat untuk belajar gitu ya. Mungkin kelihatannya besar 11% gitu, tapi kalau misalnya dirupiahin kan cuma 165 rupiah gitu. Kalau misalnya kita beli 1.500, ini juga kita bisa 10.000, kemudian bisa juga 25.000. Jadi ada 3 pilihan, teman-teman bisa 1.500, 10.000 ataupun 25.000 gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ini dibuat untuk belajar gitu ya, tapi saya pribadi memanfaatkan untuk melatih konsistensi diri saya untuk nabung Bitcoin setiap hari mulai dari 21 hari yang lalu gitu. 21 hari yang lalu saya bikin rules, kalau misalkan Bitcoin daily candle-nya hijau berarti saya beli 1.500. Tapi kalau Bitcoin candle daily-nya merah berarti saya beli 10.000 gitu ya. Jadi itu saya coba, dan ini baru berlangsung 21 hari atau minggu ketiga gitu ya. Ini kalau misalnya saya boleh tunjukin, ini saya juga coba disiplin untuk bikin jurnalnya gitu ya. Jadi ini hari ke-21, 1.500 berarti kalau 10.000 itu candlenya lagi merah gitu ya. Ini total spendingnya sementara 125.000, total satoshinya 41.514, asset value-nya per tadi saya update gitu ya 130.390 rupiah, PNL-nya 4,31%. Ini rules-nya nih, kalau beli 1.500 kalau daily candle BTC hijau, beli 10.000 kalau candle daily BTC merah.
Nah ini as aset value-nya ini sudah ditambah dari hasil main game ZBD gitu ya. Apa itu game ZBD? Sebenarnya saya udah share di akun yang khusus kripto, yaitu Kantong Kripto di Instagram, di Twitter juga saya sering update gitu ya. Tapi nanti mungkin saya akan bikin video khusus untuk apa sih game ZBD itu, kemudian bagaimana cara mendapatkan satoshinya, dan bagaimana caranya ntar saya buat di video selanjutnya setelah video ini gitu ya. Jadi saya pengen kenalin tadi Bitcoin ATM ini sebagai sarana untuk orang yang belum pernah masuk ke dunia kripto, pengen belajar beli Bitcoin tapi dengan uang yang sedikit gitu ya, karena memang mengingat resiko dari kripto atau Bitcoin sendiri juga tinggi gitu, karena volatilitasnya luar biasa tinggi gitu ya. Nah ini kenapa dari 21 hari ini, makanya kenapa saya masih bisa profit nih 4,31%. Padahal ketika saya mulai beli nyicil BTC dari sini itu Bitcoin udah turun 44% gitu ya. Kemudian nih 3 hari ini ya ada candle hijau lah ya, mulai naik begitu, tapi PNL saya masih profit 4,31%. Kenapa? Pertama, kekuatan dari RCA atau rupiah cost averaging gitu ya. Kedua, ada tambahan satoshi dari main game ZBD. Jadi sebutannya game ZBD ini play to earn lah ya. Kita sering, mungkin teman-teman yang udah tahu ada play to earn di Decentraland, kemudian ada di Sandbox dan sebagainya, atau ada juga move to earn yang punyanya GMT gitu. Kalau ini play to earn-nya ya Bitcoin berupa Satoshi gitu. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share supaya nambah semangat saya juga untuk bikin video. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.